Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang dari luar Jemaat Rantepao untuk datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepao. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Pelayanan penekanan warta Jemaat pada sore hari ini yaitu pada poin nomor 13. Silakan Bapak Ibu melihat di dalam warta jemaat, yaitu janji iman untuk pembayaran pinjaman pembangunan gedung Bunga Lalan. Puji syukur kita panjatkan sehingga kita boleh membayar cicilan pertama pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak pada tanggal 8 Januari 2025. Terima kasih banyak atas semua persembahan Bapak Ibu melalui janji iman. Kita masih membutuhkan dana sebesar 1.220.000.000 rupiah untuk pinjaman lunak sebesar 920 dan pembelian kelengkapan sarana dalam gedung Bunga Lalan sekitar 300 juta. Kami berharap Bapak Ibu dengan penuh sukacita bisa bersama-sama melunasi pinjaman dan menyediakan sarana dalam gedung melalui persembahan dalam bentuk janji iman yang bisa dicicil setiap bulan dengan mengisi rincian penyetoran janji iman yang sudah dibagikan majelis gereja. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Poin yang ke-20 berita PWGT Jemaat Rantepao. Yang pertama, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 2025 pada pukul 16.30 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepao. Kemudian poin nomor 2, salah satu program PWGT Jemaat Rantepao adalah Sabtu Sehat. Kegiatannya senam dan penanaman bunga di areal gedung gereja Jemaat Rantepao. Dilaksanakan setiap hari Sabtu 2 kali dalam sebulan, yaitu minggu kedua dan minggu keempat. Kemudian poin nomor 21, pertemuan bulanan PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 14 Februari 2025 pada pukul 16.30 WITA di gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao dengan tema PPGT in Life. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao. Kemudian poin nomor 23, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 10 Februari 2025 pada pukul 9 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota lansia Jemaat Rantepao, diucapkan terima kasih. Kemudian poin nomor 24, informasi mengenai keputusan rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2025. Yang pertama, mulai minggu pertama pada bulan Maret 2025 diatur perubahan jam ibadah di gedung gereja dan gedung pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao sebagai berikut. Ibadah jam 6 dan jam 4 sore tetap dilaksanakan di gedung gereja. Kemudian ibadah jam 9 dilaksanakan di gedung pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Yang ketiga, ibadah jam 18.30 dimajukan menjadi pukul 18 atau jam 6 sore. Dilaksanakan di gedung pelayanan Bunga Lalan. Kemudian nomor 2, ibadah dalam bahasa Toraja digunakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga dalam ibadah hari Minggu pukul 4 atau pukul 16 atau jam 4 sore. Maaf. Kemudian poin nomor 25, Komisi 3 Pembinaan Warga Gereja Jemaat Rantepao dilaksanakan pelatihan dasar khotbah metode Langham Preaching yang merupakan salah satu metode gerakan cinta Alkitab dengan prinsip
mengajarkan khotbah biblika yang berpusat pada pengamatan dan pemahaman berita teks Alkitab melalui pendekatan praktis serta sederhana dan mengupayakan terjadinya transformasi dalam berkhotbah pada setiap hari Sabtu 22 Februari sampai dengan 22 Maret 2025 pada pukul 8 atau sampai jam 12 WITA. Kegiatan ini dibuka untuk majelis gereja, pengurus OIG, warga jemaat, dan tenaga pemberdayaan klasis Rantepao. Bagi yang berminat, silakan menghubungi Penatua P. Hartanto dengan nomor HP 081 355 357 451 atau Penatua Damita Estandi 085 242 287 350. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Kemudian poin nomor 26, kegiatan persidangan keempat PKB Gereja Toraja Klasis Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Februari pukul 8 WITA sampai selesai di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Kemudian poin nomor 27, pundi khusus pada hari ini Minggu 9 Februari diperuntukkan kepada panitia persidangan keempat PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao dalam setiap jam ibadah hari Minggu. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Kemudian poin nomor 28, dengan penuh sukacita majelis gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu yang pertama Christian Kalak Lembang sekeluarga dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1. Tuhan memberkati. Dan kedua, Bapak Paulus Baso sekeluarga dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7B. Tuhan memberkati. Yang ketiga, Bapak Samuel P. Patanduk sekeluarga dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7B. Tuhan memberkati. Mungkin ada yang hadir pada saat ini, dipersilakan untuk berdiri. Ya, mungkin tadi ibadah. Yang ke poin nomor 29, pelayanan sakramen perjamuan kudus bersama dengan anak yang sudah dibaptis dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari pada pukul 6, 9, 16, 18.30 di gedung gereja dan gedung pelayanan Bunga Lalan. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja harap dipersiapkan oleh majelis gereja, urusan pelayanan dan urusan diakonia di kelompok pelayanan masing-masing dan mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Kemudian poin nomor 30, rencana kunjungan pendeta-pendeta seklasis Rantepao ke Bali akan dilaksanakan dari tanggal 16 Februari sampai dengan 21 Februari 2025. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada ibadah sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dan mendengarkan firman-Nya yang akan menuntun kita sepanjang minggu ini.
Salam sejahtera bagi kita sekalian, syukur bagi Tuhan atas tuntunannya. Kita terus menapaki waktu karunia-Nya hingga sekarang ini. Kita memasuki minggu kelima setelah Epifani. Kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia menjadi wujud kasih Allah yang nyata untuk manusia dan seluruh isi dunia. Dalam tuntunan tema mengikut Yesus, mari muliakan namanya. Saya sambut sidang jemaat untuk berdiri di hadapan Tuhan dan kita memuji-muji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 138. Dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan.
Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan menyanyi dengan jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Jika aku berada dalam kesesakan, terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Amin. Kita iringi, kita respon pembacaan Mazmur dari Mazmur 138. Kini ku ingin bersyukur. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan dan mengaminkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 yang menjadi perintah mengasihi bagi kita sekalian. Firman Tuhan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan menegaskan
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari dengan sesal dan malu kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Inilah kami, ya Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengikut kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, bukti kasih dan cinta kita juga kepada Tuhan yang selalu ada dalam setiap proses hidup kita. Dengarkanlah nats pembimbing. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mazmur 138 ayat 1 dan 2. Kita iringi dengan menyanyikan Tuhan pencipta semesta. Dan di depan kita ada kotak pembangunan yang juga boleh diisi dengan persembahan syukur. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Tuhan
Ya, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ada persembahan natura dari anggota jemaat Rantepao untuk pembangunan penyelesaian gedung Bunga Lalan, dan masih banyak yang dibenahi. Jadi mohon maaf, di dalam ibadah selalu ada natura. Ya, jadi ini 2 kita lelang Amerika. Ya, silakan teman-teman majelis untuk jalankan pundi dan angkat tangan. Lelang Amerika ini alpukat dengan jeruk purut. Kayaknya jeruk purut untuk disatukan dengan Lombok ya. Ya, ya silakan teman-teman untuk mengantar pundi. Angkat tangan. Ya, berapa saja sesuai dengan hati nurani dan persembahan dengan sukarela. Silakan angkat tangan. Mungkin ada yang di balkon. Ya, silakan. Yang angkat tangan terakhir dia yang dapat ini. Ya, silakan diambil. Antar. Ya, ini masih ada. Tetap dilanjutkan lelang Amerika karena masih ada 3. Adakah yang di balkon, teman-teman yang jalan pundi? Kayaknya sudah tidak ada ya, kita lelang biasa saja, silakan. Berapa? Ibu, 100, 1 kali, 2 kali, 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih. Ya, ini markisa. Markisa yang besar-besar ini, silakan. Silakan. Tidak ada. 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada 2. Silakan. Silakan. Tidak ada, Mi. Ibu Diaken Nelce. Berapa? 50 1 kali. 50 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, masih ada 1. Silakan. 50 1 kali. 50 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah
memberikan persembahan melalui Natura untuk pembangunan gedung Bunga Lalan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Kami tunduk diri di hadapan-Mu Bapa, seraya membuka hati dan pikiran kami menengadah kepadamu, bersyukur atas segala kasih sayang-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam seluruh perjalanan proses kehidupan suka duka yang kami alami, Engkau selalu nyata dalam kehadiran-Mu menopang dan menyertai kami. Dan karena itu sungguhlah wajar dan amatlah penting untuk kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Sehingga kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan menyatakan ungkapan kasih dan syukur kami kepadamu melalui persembahan syukur pundi hari Minggu ini. Terimalah kiranya persembahan ini Tuhan, agar boleh dipakai bagi pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah jemaat Rantepao. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, juga tangan-tangan yang akan mengelola. Biarlah semuanya menjadi bahagian hidup mereka di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga tangan-Mu yang penuh kasih dan setia, penuh dengan segala kelimpahan pun senantiasa terulur kepada kami semua. Yang ada pada kami kiranya Tuhan terus mengajar kami untuk memakainya dengan baik. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini persembahan syukur kami. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita kembali menyanyikan dan merespon persembahan yang telah kita berikan. Di hatiku ya Yesus Tuhan bersabdalah. Tuhan Jemaat Tuhan, bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Kita akan renungkan bersama malam hari ini beberapa bagian bacaan kita dari kitab Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kemudian dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Dari tempat ini Tuhan,
kami hadir sebagai jemaat, sebagai persekutuan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Betapa kasih-Mu ya Tuhan, betapa cinta-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami nikmati bersama dalam perjalanan hidup kami. Di tengah berbagai aktivitas kami, dalam kami mengangkat segala tugas dan tanggung jawab kami. Engkau yang memperkenankan kami Tuhan untuk boleh menjalani semuanya dengan baik dan boleh menganugerahkan waktu bersama dengan umat-Mu di hari yang Engkau anugerahkan, hari yang Engkau kuduskan bagi setiap orang yang percaya, untuk boleh bersama-sama sejenak berhenti, beristirahat dari segala kesibukan dan rutinitas, untuk bersama menyatakan persekutuan dalam memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini di gedung Bunga Lalan tempat ini bersama dengan jemaat-Mu, juga bersama dengan jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah secara live streaming dari berbagai tempat. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah yang Tuhan selalu anugerahkan untuk kami terus memuji memuliakan Engkau. Terlebih Tuhan, firman-Mu akan dipendengarkan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami sadar Tuhan dalam segala kekurangan, keterbatasan dan kelemahan kami. Pun hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi kami yakin, kami percaya bahwa hikmat daripada-Mu lah yang memperlengkapi hamba-Mu ini, memperlengkapi kami semua, untuk sungguh dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca. Terlebih ya Tuhan, dalam kami boleh memaknai apa artinya kami menjadi pengikut Kristus. Roh Kudus kiranya berkata-kata dalam hati kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, firman-Mu ini boleh kami pahami dan boleh kami maknai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya,
lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah legang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Amin. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku berikan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kami menjadi percaya. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras
dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, kita bersyukur bersama. Minggu ini kita sudah berada di minggu kelima setelah Epifani, di mana senantiasa bersyukur atas kasih, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat yang terus dikasihinya. Beberapa bagian bacaan kita hari ini bersama-sama kita akan dituntun dalam satu tema, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Unturu puang Yesus. Ada satu lagu yang sering kita nyanyikan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita ditanya, mengapa menjadi orang yang mengikut Yesus? Mengapa Bapak Ibu menjadi orang yang percaya, menjadi orang Kristen? Dan apa motivasi Bapak Ibu menjadi orang yang percaya, menjadi pengikut Kristus? Pernah ada yang ditanya, menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus? Yang pertama jawab, karena ayah dan ibu, orang tua adalah mereka Kristen. Jadi otomatis anak setelah lahir kemudian mereka dibaptis dan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Yang lain kemudian menjawab, dia menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus karena soal perkawinan, pernikahan.
Ya, sekalipun ada juga yang meninggalkan Kristus karena soal itu, tetapi itu satu alasan, satu jawaban mengapa menjadi orang Kristen, karena ya soal cinta. Kemudian yang lain menjawab dia menjadi orang Kristen karena mendapatkan sebuah penglihatan dalam sebuah mimpi. Dia didatangi oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian dia menjadi orang yang percaya. Ada juga yang pernah terjadi, ya mungkin 2 tahun lalu kalau tidak salah, di sebuah jemaat di Toraja. Dia menjadi orang Kristen. Alasannya dia melihat bagaimana orang Kristen dalam sebuah persekutuan, dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, dalam ibadah-ibadah luar biasa memperlihatkan bagaimana kebersamaan dan persekutuan. Ya, itu dua orang Islam yang kemudian menjadi Kristen. Ya, kalau tidak salah di Jemaat Elim. Itu alasan Ibu Pendeta kemarin menyampaikan, ya, alasan mereka mengapa kemudian mau menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Dia iri melihat, wah luar biasa. Lalu kemudian orang ini berinisiatif untuk kemudian bagaimana menjadi pengikut Kristus. Dan mungkin masih ada alasan-alasan yang lain mengapa menjadi orang Kristen. Mengapa menjadi pengikut Kristus? Mengapa mengikut Kristus, mengikuti Yesus? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak cara yang Allah lakukan. Bagaimana Dia memanggil umatnya, bagaimana Dia memanggil orang-orang yang Dia mau pakai. Dari beberapa bagian bacaan kita hari ini, dari kitab Yesaya, bagaimana Yesaya mendapat panggilan Allah. Para nabi yang lain, bagaimana Musa kemudian mendapatkan panggilan Allah. Dan ada begitu banyak cerita dalam Alkitab ini bagaimana Tuhan memanggil, memakai mereka untuk menjadi orang-orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan. Seperti dalam cerita pemanggilan para murid yang pertama yang dipanggil oleh Yesus. Ketika dalam sebuah tugas, dalam sebuah pekerjaan rutinitas mereka sebagai penjala ikan. Ini hal yang menarik dan tentu sudah sangat lazim, sudah sangat sering kita mendengarkan bagaimana kisah pemanggilan murid ini. Ketika mereka sedang dalam tugas keseharian mereka mencari ikan sebagai seorang nelayan. Tetapi kemudian dalam cerita ini bagaimana mereka dalam semalaman kemudian dengan bersusah payah berusaha untuk menangkap ikan, tetapi kemudian pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian mereka sedang membersihkan perahu mereka, jalan mereka, dan dijumpai oleh Yesus. Lalu kemudian bagaimana Yesus mengajak kepada Simon. Dia mengajak untuk menolakkan perahunya sedikit jauh lebih dari pantai. Lalu kemudian dia mengajar orang banyak. Lalu sesudah itu kemudian kembali Yesus mengajak Simon untuk menolakkan perahunya ke tempat yang dalam. Lalu kemudian disuruh untuk menebarkan jalannya. Tentu bahwa Yesus tahu bahwa mereka dalam semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa.
Sehingga kemudian Yesus menyuruh untuk menolakkan perahu mereka ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Tentu bahwa ini menjadi sesuatu hal yang menjadi sebuah tantangan bagi Simon sebagai seorang nelayan. Karena waktu dalam menangkap ikan bagi para nelayan adalah di waktu malam hari, dan semalaman sampai pagi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kemudian bagaimana Yesus hadir, yang tentu dia bukan seorang nelayan yang mengajak para nelayan ini menyuruh ke sebuah tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jalannya. Tetapi Simon tidak menanggapi, dia tidak bertanya jawab lagi. Lalu kemudian dia mengikuti perintah Yesus. Dia mengikuti ajaran Yesus. Dia segera menolakkan perahunya. Lalu kemudian bagaimana dia melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya. Lalu kemudian bagaimana dia menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak, dan dia memanggil teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka membantunya dan mengisi perahu mereka, dan 2 perahu itu hampir penuh dan bahkan hampir tenggelam. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hal yang penting yang kita mau lihat tentang bagaimana respon, bagaimana ketaatan, bagaimana seorang Simon yang adalah seorang nelayan mengikuti petunjuk dari Yesus, menolakkan perahu ke tempat yang lebih dalam. Ini menjadi sebuah tantangan baginya setelah kemudian semalaman bagaimana mereka bekerja keras. Tetapi kemudian dia tetap melakukannya. Dia mengikuti arahan Yesus. Dan setelah dia mengikutinya, dia melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepadanya, dan dia mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Semalam mereka bekerja keras, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi hanya dalam waktu singkat kemudian setelah dia mengikuti arahan Yesus, bahkan ke tempat yang lebih dalam. Ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tempat yang lebih dalam itu apa artinya? Ketika harus menolakkan perahu di tempat yang lebih dalam. Tentu di sana juga bisa menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Ya, tetapi tentu bahwa sebagai seorang nelayan sudah tahu kondisi yang ada. Bagaimana mereka harus kemudian menolakkan perahu mereka, dan bagaimana ketika bisa menghadapi ancaman atau bahaya yang akan mereka hadapi. Tempat ketika mereka telah menolakkan perahunya dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jala mereka koyak, perahu mereka hampir tenggelam. Dan sesuatu yang mereka saksikan lalu kemudian mengubahkan bagaimana sikap mereka kepada Yesus yang memberikan perintah pada saat itu. Kalau di awal bagaimana Simon merespon, menjawab, menyebut Yesus sebagai guru. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala, dan dia mengikuti perintah Yesus yang disebut sebagai guru. Dan setelah kemudian menyaksikan hasil
yang mereka dapatkan. Lalu kembali bagaimana Simon Petrus ini ketika dia tersungkur menyaksikan sesuatu yang luar biasa, yang tentu dia tidak bayangkan akan mendapatkan ikan sebanyak itu. Lalu kemudian dia menyebut Yesus Tuhan. Bahkan sebuah kesadaran yang muncul dalam pikiran seorang Simon Petrus, bahwa apa yang dia saksikan sebagai sesuatu hal yang luar biasa, menyadari siapa dirinya. Bahkan kemudian menyuruh Yesus pergi, Tuhan pergilah daripada aku karena aku ini sedang berdosa. Sebuah peristiwa yang terjadi yang dia saksikan lalu kemudian tiba-tiba mengubahkan bagaimana pikiran, menyadari siapa dia sebagai manusia yang berdosa. Sebuah kesaksian yang luar biasa mengubahkan bagaimana sikap dalam menyadari ketidaklayakannya dalam menerima sesuatu yang luar biasa yang Yesus perlihatkan baginya. Lagi-lagi semalam tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dalam waktu yang singkat bagaimana Yesus memperlihatkan kuasanya. Ketika Simon Petrus mengikuti petunjuk Yesus, mengikuti arahan Yesus, mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Dia dibuatnya takjub, mengharukan sekaligus sebagai sebuah titik balik dari sebuah kehidupan Petrus yang merasa tidak berhak untuk menerima kemurahan, kasih dan kuasa yang Allah nyatakan bagi mereka sebagai orang yang berdosa. Tetapi kemudian bagaimana Tuhan menyambutnya, bagaimana Tuhan mengajak mereka bersama dengan rekan-rekannya Yakobus, Yohanes, bahwa jangan takut. Karena sekarang kamu yang adalah penjala ikan sebagai nelayan akan menjadi penjala manusia. Respon yang ditunjukkan, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Mereka meninggalkan segala sesuatu. Lalu kemudian mereka mengikut Yesus. Mereka tidak banyak bertanya. Mereka tanpa bertanya, apa untungnya nanti kami dan bagaimana kami mau menjadi penjala manusia? Seperti apa yang kami lakukan? Atau berapa upah yang kami akan dapatkan? Berapa keuntungan yang kami akan terima? Berapa gaji yang akan kami terima? Itu kan kadang menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan ketika ada orang yang menawarkan kepada kita sebuah pekerjaan. Berapa gaji saya? Adakah keuntungan yang saya bisa dapatkan? Sekali lagi respon mereka, bahwa mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebuah kesadaran yang diperlihatkan oleh para murid ini. Mereka yang merasa bahwa mereka orang yang tidak layak, tetapi kemudian bagaimana Yesus menyambut mereka dan bahkan mengajak mereka dari sebuah pekerjaan mereka sebagai seorang nelayan, sebagai penjala ikan, lalu kemudian mereka akan dijadikan sebagai murid, sebagai penjala manusia. Bahwa ketakutan, kekhawatiran mereka
disambut oleh Yesus. Bahwa Tuhan Yesus menerima dengan anugerah sekaligus bagaimana mereka dijadikan sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Seperti dalam pemanggilan Yesaya yang Allah utus walaupun dia dan bangsanya disebut sebagai bangsa yang najis bibir. Tetapi bagaimana kemudian Allah menjumpainya dan bagaimana Allah menghapus kesalahannya, sekaligus kemudian bagaimana dia diutus. Sama dengan kisah dari seorang Paulus dalam kesaksian yang dia sampaikan. Bagaimana dia merasa sebagai pribadi, sebagai rasul yang paling hina, yang tentu merasa tidak layak disebut sebagai rasul. Dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-9, 1 Korintus pasal 15. Karena aku ini adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Karena itu selalu menjadi penguatan dari Paulus ketika dia tanya, ketika ada yang merasa tidak layak, merasa berdosa, dia katakan, akulah yang paling berdosa dari semua orang. Dengan mengingat bagaimana masa lalu dari seorang Paulus, penganiaya jemaat. Tetapi kemudian bagaimana dia dipanggil dengan cara yang berbeda dalam perjalanan. Dia diubahkan oleh Allah untuk kemudian dipakai untuk menyatakan kesaksiannya, untuk menyatakan karya penyelamatan bagi dunia ini. Itu berbagai respon-respon yang tentu diperlihatkan oleh Yesaya, diperlihatkan oleh pemazmur, bagaimana dia mengagungkan Tuhan atas kemurahan kasih yang dinyatakan dalam kehidupannya. Bagaimana dinyatakan bagi para murid, Simon Petrus bersama dengan Yakobus, Yohanes, juga Rasul Paulus. Dan itulah cara yang luar biasa yang Allah nyatakan untuk bagaimana mereka dipanggil dijadikan sebagai para murid, untuk juga kemudian dipakai untuk menyatakan karya penyelamatan bagi dunia, bagi manusia, dan bahkan bagi kita semua. Dan masih banyak cara-cara yang dipakai oleh Allah untuk menjadikan kita sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang dipakai untuk menyatakan kesaksian di tengah dunia ini. Sehingga tentu dengan berbagai alasan dan respon yang kita nyatakan bahwa kita menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, tidak sekedar bahwa ya karena orang tua saya Kristen, karena orang tua saya pengikut Kristus, jadi otomatis saya menjadi pengikut Kristus, tanpa ada tujuan yang ingin kita capai. Apa motivasi kita? Apa yang kita mau dapatkan? Apa hasil akhir dari kita sebagai orang yang percaya? Tidak sekedar kita ikut-ikutan saja, yang penting saya menjadi orang Kristen. Atau misalnya ketika ada orang yang memanggil kita, ayo ikut, lalu kemudian kita ikut tanpa kita tahu orang itu mau membawa kita kemana. Setelah sampai, oh seandainya saya tahu saya dibawa ke tempat ini, saya tidak akan ikut. Tetapi menjadi pengikut Yesus, mengikut Yesus, tujuan jelas. Bahwa menjadi pengikut Kristus, di dalamnya kita menjadi orang yang akan menerima anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Sehingga bagaimana sungguh-sungguh kita merespon, dan bagaimana kita terus memaknai dalam kehidupan kita apa artinya ketika kita menjadi pengikut Kristus. Terjemahan yang dipakai tidak sekedar bahwa bagaimana kemudian menggunakan sebuah kata, sebuah bahasa yang dipakai untuk menerjemahkan kata mengikuti Yesus ini, ya dari terjemahan Yunani akoloteo yang artinya menemani atau mengikuti. Ya kalau dalam bahasa Toraja terjemahan
daerah-daerah tertentu itu menjadi sebuah bahasa yang tabu. Ya, bahasa sederhana yang dipakai terjemahan ini unturu. Tetapi dalam terjemahan bahasa Toraja dalam Alkitab itu urundu Yesu. Bahwa dia tidak sekedar hanya ikut dari belakang, ikut-ikut. Ya, tak susi ke kote masih turu-turu, malebang masih turu-turu kote. Tetapi dia ikut, dia melekat. Dia menyatu. Sehingga tentu prinsip inilah yang kita akan lihat bahwa kita menjadi orang yang mengikuti Yesus, menjadi orang yang percaya bahwa sungguh-sungguh kita menyatu dengan Kristus, bahwa kita hidup di dalamnya. Kita menjadi orang yang percaya dan kita menjadi orang yang yakin yang kemudian nantinya akan menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Yesus Kristus yang kita yakini, kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua yang hadir pada malam hari ini, bersama-sama tentu kita akan merenungkan dan terus menghayati apa artinya kita menjadi orang yang percaya, apa artinya kita menjadi pengikut Kristus, bahwa menjadi murid Yesus akan sungguh-sungguh mengajak kita dan sekaligus menyadari bahwa kita ini sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang hina, atau pengakuan Yesaya sebagai umat yang najis bibir. Tetapi kemudian oleh kemurahan Allah, bagaimana Dia melayakkan kita dan bagaimana Dia menerima kita menjadi umat yang dikasihinya, menjadi umat yang diselamatkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan itu yang sesungguhnya kita selalu syukuri dalam kehidupan kita. Mengapa kita selalu diajak untuk bersyukur kepadanya? Karena Dia telah melayakkan kita, Dia telah menerima kita dalam segala keberadaan kita, dalam keberdosaan kita. Kita dijadikan sebagai anak-anaknya, kita dijadikan sebagai umat tebusannya yang boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang Dia telah siapkan bagi kita. Sehingga dalam kehidupan yang Dia anugerahkan bagi kita, bagaimana kita harus menjadi sebuah pribadi-pribadi yang tentu hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan atas segala perintah Tuhan. Bagaimana Simon Petrus selalu mengikuti perintah Tuhan. Tempat yang dalam tentu ada tantangan. Menjadi pengikut Kristus tentu ada tantangan, ada begitu banyak hal yang akan selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya mungkin prinsip orang mengatakan, ya kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, kita akan bebas dari berbagai masalah dan persoalan. Paulus katakan bahwa kita dipanggil tidak sekedar menjadi orang yang percaya, tetapi kita akan menderita juga. Karena Kristus telah menderita, Dia telah mati, Dia telah disalibkan, semuanya untuk keselamatan bagi kita. Mari Bapak Ibu, dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang percaya, sungguh-sungguh kita akan menampakkan dalam kehidupan kita dengan meneladani Tuhan Yesus sebagai guru sejati, sebagai Tuhan, karena Dialah yang sesungguhnya tahu dan mengenal setiap hati kita. Tujuan yang ingin kita capai, apa motivasi kita menjadi anak-anaknya. Karena itu mari sejenak bersama-sama dalam saat teduh kita akan sungguh-sungguh menghayati dan merenungkan dan memaknai apa artinya kita menjadi pengikut Kristus. Mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Sesungguhnya Tuhan, kami sebagai umat yang berdosa, yang merasa tidak layak, tetapi Engkau-lah yang melayakkan kami. Engkau-lah yang menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat tebusan-Mu. Engkau yang melayakkan kami, Engkau memanggil kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi orang-orang yang Tuhan perkenankan untuk menyatakan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan, bahkan dalam
menghadapi berbagai tantangan. Tetapi keyakinan iman kami atas kuasa yang telah Engkau nyatakan ya Tuhan, menjadi kekuatan iman bagi kami, untuk juga kami nyatakan dalam kehidupan kami. Dan itulah sebuah makna yang harus kami nyatakan sebagai pengikut Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita, mensyukur segala kasih berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama-sama. Juga dalam syafaat kita mendoakan jemaat Tuhan dalam segala keberadaan, beberapa anggota jemaat dalam kelemahan tubuh dan sementara dalam pemulihan di rumah dan di rumah sakit. Ibu Diaken Yoharni Jerry yang pemulihan di rumah, Opa Dea yang pemulihan di Makassar, Ibu Dekatonapa pemulihan di rumah, Nenek Wandi yang perawatan di rumah, Ibu Iranti Palamba, Ibu Yohana Sande, Ibu Emi Talesang, Bapak Israel Sedan Lobo pemulihan di Makassar, Ibu Stefani Marina Palimbong, dan juga Bayi Yohakim Evanel Tuling Parantean, Bapak Yonatan Lipang dalam pemulihan di rumah, Ibu Stin Sambo yang sementara mendapatkan perawatan di Makassar, Saudari Sukma Malisan di Makassar, Ibu Maria Kalili atau Mama Rano di Rumah Sakit Elim, Ibu Barang Tikwali Sande di Rumah Sakit Elim, Saudara Harun Liling, Oma Deven yang sedang dalam pemulihan, Bapak Yohanes Rante Tasak, Ibu Sabdi Patabang, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan. Kita doakan untuk semua anak-anak Tuhan dalam segala kelemahan dan sakit penyakit yang sedang mereka alami. Mari bersama kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa di surga, layak hormat dan kemuliaan kami naikkan, kami persembahkan kepadamu. Karena sungguh Engkau Allah kami yang memanggil kami, Engkau yang menjadikan kami sebagai anak-anak tebusan-Mu, Engkau yang memanggil kami sebagai murid-Mu. Kami yakin, kami percaya bahwa semua karena cinta kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Dan biarlah kami terus memaknai dalam kehidupan kami apa artinya ketika Engkau memanggil kami, ketika Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati kehidupan kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh kami nyatakan dalam kehidupan kami sebagai identitas kami bahwa kami sungguh-sungguh adalah murid. Kami adalah sungguh-sungguh adalah orang-orang yang Tuhan panggil dan telah selamatkan dalam Yesus Kristus. Berkati kehidupan kami bersama, berkati kehidupan jemaat-Mu, dalam suka duka kehidupan silih berganti terus dialami, seperti yang dialami oleh beberapa orang tua kami, saudara-saudara kami, dan juga anak-anak kami yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang mereka alami. Ada yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit, sedang mendapatkan perawatan di rumah. Tuhan, tetap Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi mereka, memulihkan sakit yang sedang mereka alami, memberkati segala bentuk perawatan yang mereka terima dari dokter para medis, kiranya boleh mendapatkan kesembuhan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Juga bagi orang tua kami yang sedang menikmati usia lanjut mereka dalam segala keterbatasan mereka, kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam menjalani masa tua mereka.
Begitu pula bersama dengan jemaat Tuhan dalam duka cita yang mereka alami karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Biarlah Engkau telah menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi mereka Tuhan, mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Bapa di surga, kami juga datang mendoakan saudara kami Mama Adel, adik dari Ibu Ranti Tampang, yang saat ini sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Marampah setelah mendapatkan transfusi darah. Tuhan, Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi saudara kami ini, memberikan kekuatan iman dalam pengharapan bahwa Engkau mengasihi ya Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan boleh pakai untuk boleh menjadi berkat baginya, boleh mendapatkan kesembuhan yang Tuhan nyatakan melalui segala bentuk perawatan yang diterima. Iya Bapa di surga, jemaat Tuhan dalam segala keberadaan mereka, dalam segala perjuangan mereka melalui usaha pekerjaan yang Tuhan karuniakan, Tuhan tetap memberkatinya, memberikan yang terbaik bagi mereka sehingga sungguh melihat setiap berkat anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka. Iya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk segala bentuk pelayanan yang diangkat oleh majelis gereja, pendeta, penatua diaken, yang Tuhan boleh pakai dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah jemaat-Mu di Jemaat Rantepao. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik, berikan hikmat bagi kami semua untuk sungguh-sungguh dimampukan melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk persidangan 4 PKBGT kelas Rantepao yang rencana akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Februari yang akan datang. Memberkati panitia yang telah dibentuk, pengurus PKBGT kelas Rantepao, semua yang Tuhan boleh pakai libatkan dalam persidangan ini, boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu. Juga kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari yang akan datang. Berkati jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Berdoa bagi anak-anak kami yang akan memulai tes wawancara penerimaan calon proponen Gereja Toraja yang akan dimulai besok. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak kami dalam segala persiapan mereka, memberkati panitia seleksi, tim yang akan melaksanakan wawancara ini. Satu harapan kerinduan kami semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga proses ini Tuhan pun akan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia untuk beberapa hari ke depan melaksanakan proses wawancara ini. Pemerintah kami dalam tanggung jawab untuk membangun bangsa negara kami dan melaksanakan tugas mereka bersama dengan TNI Polri, segenap anggota legislatif. Berkati untuk setiap tanggung jawab mereka Tuhan dalam membangun bangsa negara kami, menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Karuniakan hikmat bagi mereka ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh senantiasa boleh melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Ya Bapa di surga, terus berdoa untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan yang terus dikerjakan. Campur tangan daripada-Mu ya Tuhan, memberkati panitia, para tukang, bahkan jemaat Tuhan untuk bersama-sama terus boleh mengambil bagian dalam penyelesaian pembangunan gedung ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau pakai libatkan dalam persekutuan kami pada malam hari ini, bersama dengan segenap majelis gereja kelompok pelayanan 4, bersama dengan tim akustik, sound leader, tim multimedia, segenap pekerja gereja. Apa yang boleh kami nyatakannya Tuhan sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan
untuk senantiasa boleh menyatakan persekutuan dalam kami terus memuji memuliakan Engkau. Bahkan bersama dengan segenap jemaat-Mu yang boleh hadir bersama dalam persekutuan ini, Engkau terus memberkati dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga-keluarga mereka, dimanapun mereka berada, sehingga sungguh-sungguh Tuhan tetap merasakan menikmati berkat karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini kami dalam doa syukur dan syafaat kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku
Saudara-saudara, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, tetaplah setia mengikuti Yesus, walaupun banyak tantangan. Kiranya Roh Kudus menolong saya. Arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di nanti bakal. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa